أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, para abah dan ummahat, ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah atas semua anugerah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tidaklah kita ini dari waktu ke waktu telah berpindah dari satu nikmat ke nikmat Allah yang lainnya. Maka barang siapa yang sadar dirinya, yang mengenal dirinya, tentu dialah atau dia adalah orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Salawat dan salam semoga senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini Allah berikan kita nikmat yang besar. Minimal ada 3 nikmat yang hari ini kita dapatkan, dan tentunya masih banyak yang nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Pertama, Allah berikan kita nikmat iman dan Islam. Ini nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia. Dengan nikmat ini, semangatlah kita untuk beramal saleh. Semangatlah kita untuk mengerjakan berbagai macam ketaatan kepada Allah. Dan diantaranya adalah semangat untuk bersama-sama belajar di siang hari ini. Maka langkah demi langkah kaki kita yang menuntun kita hingga duduk di majelis ini tidak lain dan tidak bukan karena nikmat yang begitu besar, yaitu iman Islam yang telah Allah berikan. Maka hidayah yang Allah berikan ini harus kita jaga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena tidaklah seseorang itu mendapatkan kebaikan-kebaikan melainkan datangnya dari Allah. Sehingga ketika diberikan kebaikan itu tentu harusnya kita jaga. Kemudian nikmat yang berikutnya ada nikmat waktu luang, sehingga kita memiliki waktu untuk hadir, duduk bersama, untuk sama-sama belajar. Betapa banyak orang yang mungkin di luar sana ingin sekali punya waktu sekedar bercanda dengan anak-anaknya, tapi tidak sempat. Ingin mungkin berdua-duaan, memiliki waktu yang berkualitas dengan pasangannya, mungkin tidak sempat. Dan bahkan mungkin ada orang di luar sana yang ingin punya waktu bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya, tapi dia juga tidak sempat. Maka ayah dan bunda yang diberikan waktu luang, mari kita gunakan waktu-waktu yang telah Allah berikan untuk senantiasa kepada hal-hal yang bermanfaat. Dan yang ketiga, ada nikmat sihat. Nikmat yang sering dilupakan juga oleh manusia ini, Sehingga dengan kesehatan ini, maka nikmat-nikmat Allah yang lainnya terasa begitu besar. Ketika sehat, makan itu terasa nikmat. Tapi kalau kita nggak sehat, itu seenak apapun makanannya jadi kayaknya pahit aja gitu, Insyaallah. Maka nikmat sehat ini adalah nikmat yang besar, dan mari kita doakan saudara-saudara kita
yang hari ini mungkin sedang sakit, sedang kurang sehat, sedang diuji oleh Allah dengan kesehatannya, semoga Allah segera memberikan kesembuhan dan mengangkat penyakitnya. Alhamdulillah, ayah dan bunda, hari ini kami Yogi Kusprayogi, biasa dipanggil oleh anak-anak Kak Yogi, biasanya belajar bersama anak-anak ini Pak. Gimana Pak? Kita kalau ini dulu, atur nafas dulu Pak. Angin, gitu Pak. Kayak anak-anak gitu Pak ya. Enggak ya? Iya. Alhamdulillah Pak ya, hari ini kita belajar bersama. Dan mohon izin untuk menjadi teman belajar ayah dan bunda. Temanya menarik ini ya. Tema yang Masya Allah ya, sekeluarga mencintai Allah. Kira-kira Bapak Ibu mencintai Allah? Masya Allah ya. Insya Allah kita semua mencintai Allah. Dan semoga pula Allah mencintai kita. Karena banyak orang yang mengaku mencinta ya, atau cinta dengan Allah, tapi belum tentu Allah cinta dengan dia. Maka semoga ya, kita ini berusaha untuk terus mencintai Allah. Dan mudah-mudahan Allah mencintai kita. Baik. Apa di antara tanda-tandanya? Ya, tanda-tandanya kita dipahamkan dengan ilmu agama. Ayah dan bunda, iya ini temanya menarik ini, sekeluarga mencintai Allah. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan pertolongan oleh Allah untuk mendapatkan tempat di surganya Allah, yang mana ini luas sekali surga ini. Ya, maka sangat sedih ya, sangat apa istilahnya ya, sungguh menyesakkan dada jika di tempat yang sangat luas itu kita tidak punya tempat sedikit pun di sana. Maka ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk belajar. Allah mudahkan kita, mari kita luruskan niat kita, ikhlas karena Allah dan memohon pertolongan kepada Allah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik, di sini ayah dan bunda, kira-kira Masya Allah ya, ini beragam ini ya. Kira-kira yang putranya baru satu ada Pak? Ini kayaknya lebih semua ini ya, senior semua ini ya. Yang putra putrinya lebih dari dua Pak? Yang dua ada Pak? Dua ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Yang tiga ada, Masya Allah, ada yang tiga ini ya. Ini anak ya Pak ya? Kita bertanya jumlah anak ini Pak ya, bukan yang lain Pak ya. Ya. Jumlah anaknya 3 ada, banyak. Yang jumlah putra putrinya ada 4 Pak. Masya Allah Pak Adi ya, produktif ya Pak ya. Baik, 4 ya Pak ya. Ya, untuk sementara skor tertinggi 4 ya. Yang putra putrinya 5. Oh adik, putra putri 5 adik. Bukan ya. Bapak, Masya Allah sendiri Pak. Oh ada lagi Pak. Masya Allah Pak ya. Barakallahu fikum. Yang 6? Enggak ada Pak. Oh mungkin 7 ya. Yang 7? Enggak ada. Yang 8? 9? Oh enggak ada ya. Masya Allah. Berarti paling banyak 5 nih. Ya kalau ada hadiah boleh dikasih Pak ya. Yang putranya 5 tadi ya. Alhamdulillah. Karena betul ya, ini tentunya ketika banyak anak, ini banyak kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita. Dan Nabi menyukainya. Ya. Tapi yang jadi masalah adalah kadang kaum muslimin itu memaknainya di permukaan. Oh yang penting banyak anak saja gitu ya. Tapi lupa bahwa ketika banyak anak ini banyak tanggung jawab. Dan tanggung jawab yang paling besar adalah ketika kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sehingga memiliki anak berarti memiliki konsekuensi. Orang tua harus mau dan semangat belajarnya Pak. Kita mungkin semangat belajar nih tentang tauhid, tentang akidah, belajar fikih ya, dan yang lainnya. Tapi kadang ketika belajar tentang pengasuhan, nah ini kadang orang tua merasa, saya sudah tahu, anak saya sudah 6, apalagi yang mau dipelajari gitu ya. Ya Pak ya. Nah tidak begitu konsepnya.
Betapa banyak kaum muslimin di luar sana yang beranggapan bahwa banyak anak ini banyak rezeki, mudah, enak gitu. Tapi ternyata banyak anaknya yang kalau kata orang Jogja itu keleleran, Pak. Anaknya nggak terurus, nggak terawat, nggak terdidik. Ini banyak di kalangan kita. Kenapa Kak Yogi kok tahu? Yo, hari-hari menangani anak bermasalah ya Pak. Ya. Dan itu di kalangan kaum muslimin. Ada yang mohon maaf, anaknya di usia 10 tahun masih suka tantrum. Padahal tantrum itu Pak, Bu, dia harusnya berhenti, berakhir di usia 5 atau 4 tahun. Selesai tantrumnya, nggak ada lagi. Ada anak yang ketika umur 8 tahun dia menentang, marah-marah, suka mukul, ya, orang tua dipukul, teman-temannya dipukul, itu dibiarkan aja sama orang tuanya. Ketika masuk usia remaja, anaknya mengalami conduct disorder. Apa itu Pak, conduct disorder? Udah keren belum bahasanya Pak? Katanya orang Bogor tuh bahasanya tinggi-tinggi gitu. Ya. Conduct disorder ini gangguan kenakalan remaja ya Pak. Ini sudah masuk diagnosis gangguan jiwa. Ada juga yang ketika anaknya masuk di usia remaja tengah. Ini sebenarnya di Islam nggak ada nih remaja awal, tengah, akhir nggak ada Pak. Tapi karena kita belajar psikologi itu hanya memudahkan saja, dikasih ancer-ancer, tanda-tanda. Ada yang anaknya remaja tengah dan akhir, dia mengalami disorientasi seksual. Ada istilahnya SSA. Wah, apa itu Pak? Ada yang tahu Pak? Dapat hadiah Pak. Hadiah ini Pak, tahu nggak Pak? Nggak ada yang tahu Pak, bener loh Pak ini. Nggak ada tahu ya? Alhamdulillah nggak ada yang tahu ya. Ya selamat Pak. Ya, same sex attraction. Jadi ketertarikannya kepada sesama jenisnya. Tapi Pak, ini masalah. Dan itu dari kalangan kaum muslimin. Dan sebagiannya yang mengalami ya LGBT lah kita bilang. Itu orang tuanya ditokohkan secara agama di kampungnya. Bapaknya dipanggil ustaz. Ya. Anaknya LGBT, Pak. Ini menunjukkan bahwa orang tua menjadi orang tua tidak mudah, Pak. Menjadi orang tua itu tidak sederhana. Karena yang sederhana itu warung Padang, Pak. Sederhana ya. Iya. Menjadi orang tua itu, ya, kadang memiliki banyak masalah dan ujian. Kalau banyak cucian, namanya laundryan ya Pak. Ya jadi orang tua ini sebenarnya tidak sederhana. Sehingga orang tua perlu belajar. Maka kita simak bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perintah kepada kita. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ayah bunda mungkin sering mendengarnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini sudah sangat familiar dan bahkan kita hafal. Ya. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah. Siapa yang harus dijaga dan dipelihara? Kata Allah siapa? Kata Allah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Coba kita lihat di sini. Siapa yang pertama kali Allah sebut di sini? Diri kita sendiri, Pak. Sebelum kita membimbing keluarga kita, mengajak keluarga kita ke surganya Allah, ya, yaitu menjauhkan dari neraka ya. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk membimbing diri kita. Maka kalau kita lihat para asatidzah ya, para ulama ya, ketika mendengar ayat dalam Al-Qur'an yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka setelahnya itu hanya ada dua kemungkinan biasanya. Yang pertama, kemungkinan pertama adalah sebuah
perintah. Yang kedua adalah sebuah larangan. Ini hal yang penting yang ingin Allah sampaikan. Apa di sini yang ingin Allah sampaikan? Kita ini diminta untuk belajar. Karena para ahli tafsir mengatakan, di antara tafsir surat At-Tahrim ayat 6 ini, keluarga atau orang tua yang hendak mendidik anak-anaknya, menjaga keluarganya dari api neraka, itu punya dua cara. Wah, Masya Allah ya. Cara yang pertama adalah didiklah anak-anak kita ini dengan ilmu agama. Yang kedua, didiklah mereka dengan adab. Maka di sini kalau kita ingin ya membawa anak-anak kita sekeluarga ini menuju surganya Allah, agar kita semua dicintai oleh Allah, maka kaidahnya di sini, didik keluarga kita dengan ilmu agama, kemudian mendidiknya dengan adab. Faktanya betapa banyak orang tua yang kadang tidak peduli dengan masalah ini. Anaknya disekolahkan, asal aja sekolah, yang penting sekolah. Yang penting nanti dia lulus. Kerja seperti orang-orang sukses yang lainnya itu loh. Tapi tidak dipikirkan gimana agamanya. Kadang ada sebagian orang tua, wah yang penting dia dapat beasiswa di luar negeri gitu. Ketika anaknya beasiswa di luar negeri, yang dipikirkan gimana nanti pendidikan agama dia. Harusnya dipikirkan. Jangan sekedar wah yang penting dia di luar negeri keren, bangga, masa depannya cerah. Masa depan kita yang sebenarnya bukan di dunia. Boleh memperjuangkan dunia, usaha terbaik kita untuk dunia, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai lupa dengan akhirat. Sehingga ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua seharusnya peduli terhadap pendidikan agama anak-anaknya. Kemudian orang tua peduli terhadap adab, akhlak, atau dalam psikologi dikenal dengan karakter atau kepribadian anak-anaknya. Maka disinilah poin kedua ini kadang orang tua juga banyak yang abai. Misalnya anak-anaknya berbuat zalim, dia ganggu temannya, dia sembunyikan mainan temannya, ada yang memukul kawannya. Orang tuanya melihat. Orang tua anak korban juga melihat. Kemudian mengadu gini, Pak ini gimana putranya? Lalu si ayah dengan enteng bilang, namanya juga anak-anak, nggak apa-apa. Nanti juga dia sadar sendiri. Nanti juga dia ngerti sendiri. Anak-anak tuh biasa kayak gitu. Kalau kayak gini betul apa enggak ini Bapak Ibu? Betul enggak? Ini hal yang enggak betul. Ada bahkan yang mengatakan anak-anak itu dididik Kak Yogi, itu seperti raja. Di 7 tahun pertama itu seperti raja dia. Jadi kalau dia masih umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, dia melakukan kesalahan, biarin. Namanya raja kok. Kalau dia minta sesuatu, minta apapun ya biarin. Namanya raja, dikasih. Betul apa salah Pak? Gak tepat ini Pak, salah ya. Sehingga mendidik anak-anak kita itu sedari ketika mereka usianya bahkan 2 tahun. Kan belum ngerti Kak Yogi. Nanti kita akan bahas ya, insyaallah. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara adab ini adalah perkara ya, ini berkaitan dengan akhlak nanti. Ya. Dan Nabi pernah berkata ya bahwa di antara hal yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah akhlak yang baik. Ini penting, ini orang tua harus perhatian dengan akhlak anak-anaknya dalam psikologi kepribadian anak-anaknya. Bagaimana akhlak anak-anak kita? Bagaimana kepribadian mereka? Maka ini orang tua harus concern, fokus untuk membentuknya. Karena tidak sedikit kasus yang kami temui kalau kita ceritakan di sini miris, Pak. Banyak sekali anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang kemudian tidak peduli dengan adab dan akhlak anak-anaknya.
Banyak kemudian orang tua yang kemudian membiarkan dan bermudah-mudahan terhadap adab dan akhlak anak-anaknya. Kadang ada yang memaklumi, kadang ada yang membiarkan, kadang berdalih bahwa hal ini nanti juga akan betul sendiri dan sebagainya. Hal ini adalah masalah waktu dan sebagainya. Padahal tidak. Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan seorang anak kecil yang bernama Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah makan bersama Nabi. Dia kecil, para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan ini usianya di bawah 6 tahun ini. Dia makan berantakan, Pak. Ya, wah, auran gitu ya, maksudnya enggak beraturan. Maka Nabi yang ada di sisinya, kemudian Nabi menasihatinya. Ya gulam, samillaha biyaminika mimma yali. Wahai nak, kalau makan itu baca bismillah. Gunakan tangan kananmu, nak. Dan ambil dari yang paling dekat. Lihat, Nabi enggak membiarkan. Nabi membetulkan kesalahannya, diperbaiki, dikasih arahan. Maka jika ada orang tua yang hari ini melihat anaknya salah terus dibiarkan, Pak, berarti kita berbeda dengan Nabi. Ya. Nabi menasihati. Nah, sehingga kita pun sama, ketika melihat anak-anak melakukan kesalahan, dia berlari-larian, kita bawa ke masjid, ya, sholat berjamaah. Ini lari-larian, ini teriak-teriak dan sebagainya. Maka ini orang tua sudah sepatutnya menegur anak-anaknya. Dan negurnya bukan pas sholat ya Pak ya. Allahu Akbar, jangan ribut, jangan ya Pak ya. Ya jangan begitu Pak menegurnya. Nanti ketika selesai sholat, ya, kemudian kita panggil, kita ajak keluar, kita tegur dia. Atau para ulama, ya, ini mengajarkan kita ketika ingin mengajak anak-anak ke masjid agar mereka tidak ribut, tidak lari-lari dan sebagainya, maka sounding Pak. Sounding itu, ini bahasanya anak Jaksel ini Pak ya. Ini sounding itu memberikan pemahaman dan pengertian sebelum peristiwa terjadi. Jadi sebelum berangkat ke masjid Pak, ayo kakak, kalau mau ikut Abi ke masjid, kakak harus bisa tenang sholatnya. Ini meskipun 3 tahun, 4 tahun tidak ada masalah kalau bisa. Ini termasuk perhatian kita Pak. Kalau kakak bisa tenang boleh ikut Abi ke masjid. Caranya gimana Abi? Coba kakak sehari ini sholat bareng Umi. Kalau ternyata bisa tenang, kata Umi ini sholatnya kakak tenang, besok Abi ajak ke masjid. Gitu Pak. Dan berikan pengertian bahwa ke masjid itu tidak boleh lari-lari. Di masjid tidak boleh teriak-teriak. Karena tempatnya orang beribadah nak. Kalau mau teriak-teriak nanti di sebelah masjid. Kita lari-larian bareng sama Abi nggak apa-apa. Demikian Pak. Karena wajar anak-anak umur 4 tahun, 5 tahun itu dia berakselerasi Pak. Berusaha mengeksplor lingkungannya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Tapi jika orang tuanya tidak peduli dan mengarahkan, yang terjadi apa? Anak-anak nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah ini orang tua harus peduli di sini Pak. Bagaimana mungkin kita mau mengajari mereka cinta kepada Allah, tapi kemudian kita abai dan acuh kepada adab dan akhlak mereka. Berarti kaidah yang jelas-jelas di awal yang Allah sebutkan ini, ya, untuk menjaga diri kita dan keluarga kita, berarti kaidahnya pertama Pak, kita berusaha membekali diri kita dengan ilmu. Kita membekali diri kita dengan adab dan akhlak yang baik Pak. Kemudian kita bawa keluarga kita untuk berilmu dan berakhlak yang baik. Pak, ada sebuah pengalaman kami ya. Jadi dalam ilmu psikologi itu Pak, anak-anak itu kan children see, children do ya Pak ya. Di bawah usia 6 tahun, anak-anak ini 3-6 tahun ada di fase inisiatif versus guilty Pak ya. Oh, apa itu? Inisiatif guilty itu. Inisiatif guilty ya Pak ya. Ini biar Kak Yogi keren aja Pak sebenarnya Pak ya. Sebenarnya nggak ngerti juga ini Pak. Inisiatif itu adalah anak-anak di usia 3-6 tahun itu banyak sekali inisiatifnya, banyak minatnya Pak.
Mereka di usia ini tuh pengen mengeksplor lingkungan lebih luas. Ya. Dan ketika orang tua di usia ini terlalu banyak membatasi atau marah-marah kepada anak, anak-anak akan cenderung banyak merasa bersalah, Pak. Dampaknya apa? Banyak anak-anak yang tumbuh jadi dia penakut. Ya, nggak punya inisiatif. Rasa malunya besar. Ini kalau malu yang baik nggak apa-apa ya. Al-haya'u minal iman, ya benar, ini malu yang baik. Tapi ada malu yang nggak baik, Pak. Diminta tolong uminya, abinya malu. Ditanya sama saudaranya nggak mau jawab, malu ya. Ini nggak baik. Ditanya sama gurunya, diminta menjelaskan, malu ya, nggak baik. Ya, jadi anak yang kemudian rasa bersalahnya tinggi, takutnya tinggi, karena di masa-masa ini kadang orang tua tidak memahami bagaimana menstimulasinya. Maka hari ini kita akan belajar bersama, Pak. Karena kan kita pengen membawa anak-anak kita mencintai Allah. Dan disinilah fase-fasenya. Beberapa orang tua di tahap ini ada yang menyekolahkan anak-anaknya. Ada sekolah PAUD, TK. Ada, Pak? Anaknya sekolah umur berapa, Pak? 1 tahun? Ada? Belum ya, Pak ya? Berarti umur 2 tahun ada? Anaknya dimasukkan sekolah umur 2 tahun? Umur 3 tahun? Ada? Dimasukkan sekolah umur 3 tahun? Umur 4 tahun? Loh, ini anaknya sekolah apa enggak ini, Pak? Kok enggak ada yang angkat tangan ini? Umur 5 tahun? Masya Allah ya. Dalam ilmu perkembangan, anak-anak itu sudah bisa sekolah atau bahkan usia idealnya 4 tahun. Tapi kalau yang 5 tahun lebih bagus. Kadang kan orang tua nggak sabar ya. Anaknya kadang umur 2 tahun udah pengen disekolahin aja. Kemarin Kak Yugi ditanya sama salah seorang orang tua. Kak Yugi, anak saya mau cari sekolah nih. Mana sekolah yang bagus ya untuk perkembangan anak gitu. Umur berapa, Bu, anaknya? 2 tahun. Bingung Kak Yugi mau jawab itu. Gurunya yang kayak gimana yang ngajar anak umur 2 tahun, Pak? Ngajar yang 5 tahun aja guru pusing, Pak. Apalagi 2 tahun. Sabar orang tua ini ya harusnya. Nah, maka di usia 3 tahun ini, 3 sampai 6 tahun, ini anak-anak mulai mengeksplor lingkungannya lebih jauh, Pak. Ayah bunda ya. Di usia ini mereka mulai bereksperimen. Mungkin ayah bunda mengalaminya juga. Ada minuman ya, Pak ya, kopi atau teh gitu ya, dicampur-campur sama anaknya. Oh, Pak adik gini-gini. Gitu sering, Pak ya. Ya, teh dicampur sama kecap ya, Pak ya. Diaduk-aduk gitu kan sama anaknya. Ini kadang kalau kita nggak memahami tahapan perkembangan ini, kita jadi reaktif, Pak. Ketika melihat itu, biasanya yang lebih reaktif ini bapak-bapak apa ibu-ibu ya? Duh, ibu-ibu toh, Pak? Ini kalau Kak Yogi tanya ibu-ibu, pasti jawabannya bapak-bapak ini ya. Iya. Kadang ini orang tua reaktif gitu ya. Kadang ada yang teriak. Kadang ada yang lo gitu ya. Loh, adek, kok itu minumannya dicampur gitu? Gimana toh? Itu kan jadi nggak enak gitu. Anak yang tadinya muncul, Pak. Jadi gini, Pak. Ketika anak itu bereksperimen, dia muncul rasa keinginan, ingin tahunya muncul. Kemudian doing something, Pak. Itu neuronnya tuh berkembang, Pak. Neuron itu rangkaian susunan sel saraf dalam tubuh manusia, otak ya terutama ya, yang kemudian mempengaruhi kecerdasan. Ketika anak-anak bereksperimen, Pak, itu neuron-neuron terbentuk karena ini pengalaman baru, membentuk ingatan baru. Ketika fokus gitu, dibentak sama orang tuanya, apa yang terjadi, Pak? Kaget dia, Pak, ya, nggak jadi terbentuk itu ya, memori-memori indah ya. Ingatan-ingatan susunan-susunan saraf yang baiknya gagal terbentuk. Sehingga ketika mendapati anak seperti ini, Pak, memang salah. Tapi jangan reaktif. Ada orang tuh yang reaktif gitu nih, ya. Ini. Loh, adek kok dicampur itu teh dicampur sama apa kecap sama biskuit gitu ya. Ini mubadzir, Nak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mateng anak-anaknya, Pak. Dalilnya nggak salah, tapi bagaimana menempatkannya, Pak? Mereka kan nggak ngerti. Di usia ini, Pak, 3 sampai 6 tahun, anak-anak tuh kita anggap dia belum paham.
Tapi bukan berarti dia nggak bisa dididik, nggak bisa diarahkan, nggak. Justru masa ini masa pembentukan. Sehingga ketika melihat anak-anak tadi, dia mencampur makanan atau minuman, kita datang perlahan. Abi atau Umi bisa datang, Masya Allah, ini kok serius banget ini? Adik bikin apa? Ini loh, bikin ini minuman terbaru, misalnya gitu ya. Ini 4 tahun udah lancar bicaranya biasanya, Pak ya. Enak enggak? Ya enak gitu. Coba adik coba, enak enggak? Kalau enak bunda minum juga gitu ya. Atau Abi minum juga gitu. Ini teh sama kecap ini Pak ya. Diminum sama dia, bismillah gitu. Enggak enak gitu kan. Nah ya sudah, berarti Umi enggak minum ya gitu ya. Enak enggak? Enggak enak. Berarti jangan bikin ini lagi. Berarti kalau ada teh jangan dicampur sama kecap ya. Gimana kalau kita campur tehnya sama madu? Mau coba? Ini menimbulkan stimulasi baru. Cerdas anak-anak kita, Pak. Jadi jangan reaktif dulu. Kalau kita paham tumbuh kembang anak-anak kita, jadi enak menyikapinya, Pak. Memang anak-anak tuh bikin pusing kalau kita nggak paham tumbuh kembangnya. Ya, jadi Masya Allah, ini ya dalam Islam juga dibagi banyak tahapan tumbuh kembang. Di antaranya yang membaginya adalah Syekh Ahmad Nasir At-Tayyar. Ya, beliau membagi tahapan-tahapan tumbuh kembang anak, dan di antaranya tadi setiap tahapan itu memiliki ciri khasnya masing-masing dan bagaimana kita seharusnya merespon di usia ini. Taib ya. Nah, di antaranya orang tua kadang di usia 3 sampai 6 tahun ini ingin mengajarkan agama kepada mereka. Nah, ini penting ini, Pak. Kadang ada orang tua yang bertanya, Kak Yogi, ini umur 3 tahun itu anak-anak bagusnya diajarkan apa dulu nih? Diajarkan tauhid dulu atau diajarkan adab dulu? Kira-kira yang mana dulu, Pak? Yang bisa jawab kita kasih hadiah, Pak ya. Ya, ini hadiahnya, Pak ya. Adab atau tauhid dulu, Pak? Adab dulu. Adab? Ya, adab dulu ya. Masya Allah. Jawabannya, ya, adab itu kan ada 2. Adab kepada Allah dan adab kepada makhluk. Kita ajarkan keduanya, Pak. Ya, jadi itu jawabannya. Sehingga ketika anak-anak kita di umur 3 tahun, 4 tahun, kita didik mereka dengan adab kepada Allah. Bagaimana anak adab kepada Allah? Kita kenalkan Allah itu siapa. Ya. Adik lihat itu matahari, Allah yang menciptakan. Adik lihat itu apa gunung, Allah yang menciptakan. Ini mengajarkan cinta, ya, mahabbatullah, ya, cinta kepada Allah kepada anak-anak. Dan syaratnya ini orang tuanya dulu, Pak. Bagaimana figur orang tuanya yang menyenangkan, figur orang tuanya yang ramah, figur orang tuanya yang baik. Inilah yang kemudian menjadi salah satu penentu keberhasilan menanamkan adab kepada Allah dan adab kepada makhluk tadi. Kita kadang gini, anak bertanya siapa Allah? Allah itu bagaimana? Ya. Tapi kalau adab kita nggak bagus, Pak, ya, ke anak gitu ya, pendekatan kita nggak bagus, bahkan kita sering marah-marah, Bu, Pak ya, bahkan kita sering nggak sabaran sama anak, maka anak-anak itu akan memandang bahwa Allah itu sama dengan orang tuanya. Karena anak-anak itu konkret, Pak. Dia nggak tahu, dia belum bisa abstrak. Oh, Allah itu siapa, di mana? Kita bisa bilang Allah itu alal arsh gitu ya. Dia Allah di atas, nah. Tapi nggak kebayang. Konsep ini nggak kebayang. Ketika anak-anak 3 sampai 6 tahun, apa yang dia bayangkan tentang konsep Allah? Yang dia lihat adalah figur ayah dan ibunya. Maka jika figur ini baik, maka anak-anak akan memberikan gambaran yang baik tentang figur Allah. Betapa banyak, Pak, yang kemudian orang tua itu semangat mengajarkan agama kepada anak itu besar. Pengen membuat anak itu rajin salatnya, rajin ibadahnya, tapi dengan cara-cara yang menunjukkan orang tua ini kurang baik. Dan kita kisahkan, ada salah satu pasien kami yang dia sudah mahasiswa. Kemudian dia cerita, ketika kecil, sejak kecil
dia ingat betul ayahnya itu selalu mendidik dia dengan agama. Ayahnya itu nggak suka kalau dia itu sholat telat 5 waktu di masjid. Pasti udah kena pukulan itu. Ayahnya marah itu kalau tahu anaknya itu nggak belajar membaca Quran dan sebagainya. Ketika anak salah, ketika hal-hal yang berkaitan dengan anak ini salah, itu selalu kemudian Allah nggak suka sama ini, Allah benci sama ini nak, gitu ya. Hal-hal negatif itu dipaparkan dengan bawa-bawa nama Allah. Anaknya nggak masjid, dihukum. Allah marah ini, nggak bisa kayak gini gitu ya. Coba, apa yang terjadi Pak? Anaknya dia cerita, saya sholat kok Kak. Saya sholat sampai saya lulus SD. Tapi ketika SMP, saya hanya sholat ketika ada ayah saya. Ketika SMA juga begitu. Dan sekarang ketika mahasiswa, saya mau ganti alat kelamin saya. Gitu Pak. Dan dia sudah mendeklarasikan ateis gitu. Ini yang terjadi Pak. Ketika orang tua mendidik mahabbatullah, tapi tidak disertai dengan ilmu dan adab yang baik kepada anak-anak. Akhirnya anak salah tangkap. Dan yang terjadi, anak-anak bukannya cinta kepada Allah, tapi malah benci kepada Rabb-nya. Dan orang tua ini celakanya, orang tua yang jadi perantaranya. Nah maka ini perhatian yang besar bagi kita orang tua ketika hendak mendidik anak-anak kita ini dengan agama. Maka perlu menunjukkan ilmu, kita belajar. Maka tunjukkan adab yang baik, ya, pendekatan yang baik. Nah, kita akan cari tahu gimana pendekatan yang baik. Baik. Kok slide-nya nggak kepake? Kita next ya. Insyaallah ya. Baik. Maka ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua yang berkesan adalah orang tua yang punya tempat di hati anak-anaknya. Orang tua yang berkesan adalah orang tua yang meninggalkan memori-memori bekas-bekas kegiatan-kegiatan yang bermakna dengan anak-anaknya. Maka coba ayah dan bunda hari ini merenung. Kira-kira memori indah apa saja yang pernah saya ciptakan bersama anak-anak? Ada atau tidak? Coba Pak. Siapa yang mau cerita Pak? Apa memori yang paling berkesan yang pernah Bapak buat bersama anak? Ada nggak? Bapak-bapak tawaduk semua ternyata ya. Insyaallah ya. Kami pernah punya pasien juga ini Pak ya. Karena ya yang kami punya hanya pernah pengalaman-pengalaman selama praktek ya Pak ya. Ada seseorang yang kemudian sampai di usia dewasanya dia bilang begini. Saya tuh sekarang itu bingung. Saya kayak merasa diri saya tuh bermasalah terus. Saya kerja itu nggak menikmati kerja. Bahkan dia kerjanya tuh berhenti-berhenti, ganti-ganti gitu. Saya sering nangis sendiri tiap malam. Ya Pak ya. Saya kadang merasa bahwa kayaknya hidup saya tuh nggak bermakna. Orang ini belajar agama juga Pak. Ya, dia belajar agama. Kemudian ketika kami gali asesmen mendalam sampai kepada figur ayahnya. Dia menangis. Lalu dia bilang, saya tuh gak pernah punya pengalaman menyenangkan bersama ayah. Bahkan kalau ingat ayah, saya tuh pengennya marah. Ini bukan rima ya Pak ya. Semua bukan Pak. Memang kebetulan aja nih Pak ya. Ya. Jadi pengennya marah dia. Karena dulu ketika kecil dia selalu dianggap salah. Lagi kan Pak ya. Ini sengaja ini. Baik. Ya, jadi dia marah ketika dibahas tentang figur ayahnya. Bahkan
Yang dia ingat adalah memori-memori buruk ketika diperlakukan oleh ayahnya. Lagi-lagi figur ayah ya Pak ya. Kenapa ayah terus ini dari gitu ya Pak ya? Ya bukannya menyerang ayah, tapi memang memang pengalaman di lapangannya begitu Pak. Ya, begitupun di Al-Qur'an ya Pak ya. Di Al-Qur'an itu lebih banyak dialog ayah dengan anaknya. Ya. Ada 14 dialog antara ayah dengan anaknya di dalam Al-Qur'an. Ada 2 dialog antara ibu dengan anaknya dalam Al-Qur'an. Dan ada 1 dialog ayah dan ibu bersama anaknya dalam Al-Qur'an. Ada semua ya Pak ya. Nah itu menunjukkan bahwa bukan berarti peran ibu nggak penting atau peran ayah yang lebih penting, tidak. Tapi di sini menunjukkan bahwa ibu itu secara fitrah dia sudah sayang sama anaknya dan terlibat pada anaknya. Bahkan dalam penelitian psikologi bahwa ibu itu sejak mengandung anaknya ketika melahirkan sudah terimprint dengan anaknya. Itulah kenapa ketika lahir langsung ditempelkan ya Pak ya ke ASI-nya dan sebagainya. Terikat dia sama anaknya. Jadi seorang ibu itu Pak, kalau secara fitrahnya nggak ada yang rela ataupun menyakiti anak-anaknya. Ketika hari ini banyak berita di luar sana ibu melukai anaknya, ibu bahkan mohon maaf ini Pak ya, aduh ada anak lagi ya. Ibu ya berbuat ya zalim kepada anaknya, bahkan sampai menghilangkan nyawa anaknya. Kemudian ibu itu dihujat oleh netizen yang budiman ya Pak ya. Tapi netizen tidak bertanya kemana ayahnya. Padahal ibu itu bisa berlaku demikian, bisa jadi dia stres Pak, dia depresi Pak, atau bahkan dia mengalami ya pasca melahirkan ya depresi postpartum, atau mengalami PTSD, post traumatic depression, banyak macamnya Pak. Ketika ibu sampai rela apa tega melakukan itu kepada anaknya, berarti ada yang salah sama suaminya Pak. Karena kami punya satu indikator anak bahagia itu. Anak yang bahagia itu dididik oleh ibu yang bahagia. Dan ibu yang bahagia ini adalah ibu yang mendapatkan dukungan dari pasangannya yang juga bahagia. Jadi kita dalam keluarga itu kalau pengen anaknya bahagia, Pak, bapak ibunya bahagia. Ya. Kalau hari ini istri kita di rumah masih sering mengeluh, masih sering cemberut, masih sering sedih ya. Kadang istri kita bingung kesana kemari pengen cerita, nggak tahu cerita ke siapa ini. Gimana anak kita mau bahagia Pak? Gimana? Karena dia melihat ibunya cemberut, melihat ibunya jadi mudah marah, melihat ibunya kadang bingung. Maka ini saling berkesinambungan antara ayah ya dan ibu. Maka ayah, mari kita bikin bahagia para istri kita di rumah. Karena dengan demikian nanti para ibu ini akan membuat anak-anaknya juga bahagia nantinya. Ya, baik. Maka orang tua yang berkesan itu orang tua yang punya tempat di hati anaknya. Ada sebuah kisah Nabi Yusuf dengan ayahnya Nabi siapa ayah Nabi Yusuf? Nabi Ya'qub alaihissalam. Kalau ada orang yang kemudian berpendapat, Kak Yogi, anak-anak generasi sekarang itu kayaknya lembek-lembek. Masih bagus pengasuhan generasi yang dulu Kak Yogi. Angkatan 60 dan 70-an. Didikannya keras gitu ya. Maka melahirkan jiwa-jiwa yang keras gitu Pak. Kami jawab, betul. Jiwa-jiwa yang keras Pak. Keras sampai enggak peka sama istri dan anak-anaknya. Iya. Jadi kadang orang-orang tuh membandingkan antara pengasuhan generasi kolonial gitu ya. Ya, dengan orang tua yang mengasuh generasi milenial gitu. Sehingga orang-orang tuh kadang membanding-bandingkan bahwa model pengasuhan dulu tuh lebih bagus ya gitu. Betul Pak? Betul nggak? Betul nggak kira-kira Pak? Kok jadi ragu-ragu ini Pak? Jadi yang bagus tuh generasi yang mana ini sih? Malah bagus-bagusan generasi ya. Semua generasi insya Allah bagus Pak. Tapi kalau kita berkata bahwa pendidikan yang keras, pendidikan yang disiplin ini melahirkan mental-mental yang baja dan kuat, kami jawab tidak. Kami jawab tidak Pak. Kenapa? Karena hukum asal pendidikan dan pengasuhan adalah cinta dan berkasih sayang. Maka hal ini yang harusnya ditonjolkan dalam keluarga. Bukan seberapa kerasnya kita mendidik anak kita,
tapi seberapa kita mampu menunjukkan cinta dan kasih sayang di hadapan anak-anak kita. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya. Nabi Yakub itu punya anak berapa Pak anaknya? Berapa? 11 Pak? 12. Istrinya berapa Pak? Nabi Yakub? 2? Berapa istrinya? 4. Masya Allah, Pak Ali dapat hadiah nih Pak ya? Iya. Iya. Nabi Yakub itu anaknya banyak Pak. Tapi Nabi Yakub ini adalah seorang ayah yang perhatian kepada anak-anaknya. Termasuk kepada Nabi Yusuf dan Benyamin. Ini anak-anaknya yang terakhir ini, yang bontot ini Pak ya. Namun, saudara-saudara Nabi Yusuf ini salah sangka. Ya, sehingga dia menyangka bahwa Nabi Yakub itu lebih sayang kepada Nabi Yusuf. Apa yang terjadi? Mereka membuat makar ya. Skenario yang kemudian merugikan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kisah hidupnya kalau kita lihat-lihat itu tuh mulus tanpa rintangan atau struggling dengan penuh perjuangan Pak. Struggling ya, Masya Allah, semangat kajian parenting ya. Alhamdulillah ya. Nabi Yusuf itu struggling Pak. Dimusuhi saudaranya, dibuang di sumur, ditemukan oleh musafir ya, kemudian dijual sebagai budak. Kemudian sampailah pada sebuah ayat yang ada di hadapan kita ini. Kemudian ketika menjadi budak, Nabi Yusuf ini digoda oleh istri pembesar Mesir saat itu. Istri pembesar Mesir Pak, itu kira-kira biasa aja apa cantik Pak? Istrinya raja loh Pak ya, maksudnya pembesar loh Pak ya. Masa ya milih istri biasa-biasa aja kan Pak ya? Pasti dicari dari penjuru negeri yang paling bagus ya. Maka di saat itu Nabi Yusuf alaihissalam juga tergoda Pak. Beliau tergoda. Ini sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu. Andai kata tidak melihat tanda dari Tuhannya, burhana rabbih, ya, agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian, maka Allah memberikan tanda, memberikan petunjuk, memberikan bantuan kepada Nabi Yusuf. Apa yang Allah berikan? Apa tanda yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf? Allah tunjukkan, Allah perlihatkan ayahnya, yaitu Nabi Yakub sedang menggigit jari. Sehingga saat itu Nabi Yusuf berpaling ya dari perbuatan yang buruk tersebut. Ini definisi anak yang tangguh Pak. Ini tangguh. Bukan kelihatan keras di luar gitu Pak ya, gagah-gagahan di luar, bukan. Anak-anak yang tangguh itu Pak, dia mampu beradaptasi, dia mampu resilience dalam berbagai macam situasi yang tidak kita duga Pak. Kita mungkin mendidik anak-anak kita di rumah itu dengan dunia yang ideal, tapi ketika mereka keluar rumah, mereka menghadapi realitas dunia yang sebenarnya. Maka anak-anak harus siap. Dan ini definisi mendidik anak yang tangguh. Satu, dia resilience. Nabi Yusuf resilience Pak. Apa itu resilience? Dia punya kemampuan bertahan, daya lenting. Ketika dia mengalami keterpurukan, itu kayak karet yang ditarik, kalau dilepas bisa kembali ke posisi yang semula. Ketika dia terjatuh dalam kondisi yang sangat terpuruk, dia mampu bangkit. Ini tangguh. Dia nggak mudah depresi gitu ya, apalagi bunuh diri gitu ya. Enggak kayak idolanya anak-anak remaja zaman sekarang itu loh Pak ya. K-pop itu kan ya. Kalau ada masalah dikit, trennya bunuh diri gitu kan Pak ya. Itu yang kemudian memotivasi anak-anak Indonesia juga. Betul loh Pak. Angka bunuh diri itu tinggi Pak di Indonesia. Kita punya datanya. Dan di antara yang tinggi angkanya itu di tempat kami di Jogja, daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Kalau Bapak sering ikut story-nya atau statusnya Ustadz Abdul, kemarin baru dibahas. Dan itu real Pak.
Itu hampir tiap bulan. Di sana itu masyarakat itu edukasinya rendah, Pak. Tingkat pendidikannya rendah. Masih banyak daerah-daerah tertinggal. Kemudian di sana itu, Pak, orang-orang pendidikan agamanya juga standar bahkan ke bawah rendah. Di sana, Pak, itu orang-orang mau usaha agak susah. Karena tanahnya itu memang susah untuk bikin pertanian. Mungkin bapak-bapak ada yang pernah dulu di Gunung Kidul ya? Iya ya Pak ya, insyaallah. Dan ada daerah-daerah yang memang batu-batu daerahnya. Dan mereka itu banyak yang bunuh diri, Pak, gara-gara masalah ekonomi pertama. Tapi ekonomi ini kalau orang-orang lihat secara umum, orang-orang ibu-ibu di pasar, kayak ngapa tuh bunuh diri? Biasa ekonomi. Itu ibu-ibu di pasar. Tapi kalau orang-orang psikiater, psikolog melihatnya nggak gitu. Kenapa dia bunuh diri? Masalah ekonomi, didatangin rentenir, itu adalah precipitating event, kejadian pencetusnya. Tapi ada rangkaian panjang di balik itu yang membuat dia jadi memutuskan ini. Itu bedanya. Apa yang menyebabkan mereka demikian? Kualitas tauhid imannya rendah, ilmunya rendah, dan perilakunya tadi ya, dia tidak punya pengelolaan diri yang baik. Kalau dalam psikologi namanya intrapersonal skill. Kemampuan mengelola diri. Nabi Yusuf punya itu, Pak. Ketika dia susah, dia bangkit. Ketika dia digoda untuk melakukan kemaksiatan, dia mampu menolaknya. Dengan pertolongan Allah. Ini tangguh. Dan ketika dia kemudian Allah angkat ya derajatnya, kemudian dia menjadi salah satu pembesar Mesir di kala itu, ya, datang kakak-kakaknya ini, saudaranya datang dalam keadaan yang lemah. Nabi Yusuf yang saat itu punya power, Pak, itu bisa membalas perbuatan saudaranya. Tapi apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf memaafkannya. Ini namanya tangguh, Pak. Orang yang gak tangguh itu yang susah memaafkan. Sehingga itu jadi penyakit dalam hatinya. Susah dia melangkahkan kaki untuk lega, nyaman, hidupnya bahagia, kalau penyakit itu disimpan di hatinya. Nabi Yusuf tidak. Nabi Yusuf maafkan. Ini tangguh. Dan orang-orang yang sabar dan memaafkan inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka mendidik anak-anak agar dicintai oleh Allah, ya caranya begini, Pak. Mendidik mereka dengan tangguh. Bukan dengan keras-kerasan ya. Anak saya itu harus keras, kalau enggak nanti lembek mentalnya. Bukan begitu. Ya Pak ya. Anak saya itu harus dibercandai. Biar dia tahu bercanda, biar dia kuat. Bukan, bahkan kami punya kasus banyak bahan anak-anak yang dibercandai ayahnya, ibunya secara berlebihan, dia justru jadi anak yang minder dan inferior, Pak. Contohnya bercanda gimana? Udahlah, yang jalan-jalan ayah sama bunda sama adik aja, kakak di rumah aja gitu ya. Simple, Pak. Tapi bagi anak rentang 6-12 tahun atau 3-12 tahun itu menyakitkan, Pak. Bercandanya anak di usia ini itu gampang, Pak. 3-6 tahun bapak kejar-kejar, bapak ajak main robot-robotan. Kalau yang perempuan ajak main masak-masakan, diklik-kitikin, dipeluk-peluk. Itu bercanda ala mereka, Pak. Bukan digoda-godain, udah gak usah ikut lah gitu ya. Wah, ini kok badannya gendut gitu ya, gendut-gendut gitu. Dilabel-labeli anaknya, hitam-hitam gitu ya gitu, Pak. Ini bullying orang tua kepada anak, Pak. Anak-anak terluka loh sebenarnya. Kejadian kasusnya soalnya. Ibunya cerita, anak saya dulu Kak Yogi, ketika masih kecil, dia tuh aktif sekali. Dia cerewet sekali, Kak. Tapi om sama bapaknya ini suka ini bercandain ke Dufan gitu loh. Udahlah, kakak di mobil aja lah, yang turun kita gitu. Sampai nangis gitu, Pak. Ketika dia remaja, Pak, ini anak pendiam. Gak suka bicara. Padahal ketika kita tes, Pak, IQ-nya bagus, Pak. Tapi dia gak suka bicara. Ketika beberapa kali pertemuan dia mau cerita, mau bicara. Dan benar, pinter. Ketika menganalisis sesuatu, mengomentari sesuatu. Gara-gara orang tuanya salah treatment. Nah, maka ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting kita memahami ini ya. Jadi mendidik anak tangguh itu kaidahnya dengan cinta dan kelemah lembutan. Lalu gimana Kak Yogi cara orang tua menunjukkan cinta? Ada 5
caranya kita kasih tahu aja langsung nih Pak ya, biar cepet kajiannya selesai ya Pak ya. Iya. Ada 5 bahasa cinta yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Baik ya. Apa saja? Mari kita simak. Ini kalau di dunia psikologi Pak, ini adalah topik bahasan yang Masya Allah ya. Topik bahasan yang harusnya orang tua atau setiap orang tua itu care kepada ini. Yang pertama kita bahas satu persatu Pak. Mohon diperhatikan. Ini sampai Isya ya Pak ya? Isya Pak ya? Iya. 5 bahasa cinta yang ayah ataupun ibu bisa upayakan dan diusahakan. Ini love language. Yang pertama, perkataan yang positif Pak. Ini bisa pernyataan pujian, dukungan dan motivasi. Ini diberikan oleh ayah dan ibunya secara bergantian. Faktanya beberapa orang tua justru berlaku sebaliknya loh Pak. Ketika anak-anaknya melakukan kesalahan, orang tua langsung jadi petugas pemadam kebakaran. Salah nih anak nih Pak ya. Itu orang tua langsung cepet. Loh. Kok begitu sama adik? Gimana tuh? Adik kok dibikin nangis itu loh. Wah, langsung cepet responnya Pak. Ketika anak main gadgetnya kebablasan, loh. Wah, langsung itu. Pokoknya anak mecahin piring, wah langsung responnya cepat itu. Tapi giliran anak-anak kita melakukan kebaikan, kok kayaknya orang tua itu tidak melihatnya. Ketika anak dia bisa ngomong adiknya, ngajak main adiknya, itu kok nggak ada kalimat pujian dari ayah atau ibunya. Ketika anak hari ini dia yang biasanya nangisin adiknya 5 kali, kemudian hari ini dia cuma nangisin 4 kali. Ayah ibunya nggak melihat itu. Padahal ini kebaikan. Dan Allah itu sangat memperhatikan. Sekecil apapun yang kita upayakan, walaupun sebesar zarrah, Allah balas itu Pak. Allah perhatikan, Allah hitung. Bagaimana dengan kita? Ketika anak-anak melakukan kebaikan sekecil apapun dihitung dong Pak. Bunda, Masya Allah kakak itu hari ini keren banget. Biasanya bikin adik nangis 5 kali, sekarang cuma 4 kali. Wah, barakallahu fiik. Ini ayah seneng ini. Gimana? Kita mau jalan-jalan gimana? Anak itu kan jadi besar hatinya Pak. Loh. Saya melakukan hal begini kok Abi? Demikian responnya. Besok dia akan lebih perlakuannya Pak. Jadi nurun ya Pak ya. Malah nambah Pak. Enggak dong ya. Malah nambah jadi 6 kali. Enggak ya. Jadi nurun biasanya. Jadi dalam konsep behaviorisme, ya gitu ya. Jadi konsep perilaku. Di psikologi itu ada mazhab behavior. Jadi pendekatan perilaku itu percaya bahwa perilaku anak itu dibentuk dari 1, pembiasaan. Ada yang namanya classical conditioning. Jadi ketika kita ingin membentuk perilaku kepada anak, kita biasakan. Dan yang kedua, yang mempertahankan dan membentuk perilaku anak, itu adanya reward dan punishment. Itu konsep perilaku. Jadi perilaku dibentuk dari 2 konsep tadi. Maka ketika orang tua membiasakan kebaikan, bagus. Tapi yang jadi masalah ketika kebaikan itu muncul dari anak-anak kita, apakah rewardnya tepat atau tidak? Reward ini gak selalu hadiah fisik ya Pak. Tadi pujian, Masya Allah, bagus ya. Kita akui bahwa dia punya kebaikan, dia punya potensi. Ini bahasa cinta. Anak-anak akan paham bahwa ibunya, ayahnya cinta sama dia. Tapi kalau bahasa cintanya itu standarnya orang dewasa, anak-anak gak paham. Apa bahasa cinta standar orang dewasa? Bapak itu udah kerja banting tulang, kerja siang malam itu buat kamu nak. Ini bentuk cinta. Tapi anak gak paham Pak. Yang dia pahami sebaliknya.
Bapak kok malam-malam belum pulang ya? Kemana nih? Bapak tuh sebenarnya nganggap aku anak apa enggak tau? Gini gitu. Pak, kalau pulangnya telat malam, peluk anak kita, bilang maaf ya Bapak telat pulangnya. Tersentuh hatinya Pak. Itu cinta. Tapi ketika kita pulang sonang-selonong gitu ya, ya sudah, anak nggak akan paham. Jangan salahkan anak ketika dewasa nanti dia lupa sama kita. Karena kita pun begitu. Maka perkataan positif, ujian, dukungan dan motivasi itu penting. Dan sebaiknya setiap orang tua mengupayakannya. Kak Yogi, anak saya udah dewasa semua ya. Dulu saya lupa ini melakukan ini, gimana ya Kak? Berarti sekarang. Ya. Semampunya kita saja. Masa lalu nggak bisa dirubah. Tapi masa depan ini milik kita. Sekarang berarti anaknya sudah besar. Ketika pulang, makasih ya nak, sudah mengunjungi Bapak. Makasih ya nak, sudah perhatian sama Bapak. Makasih ya udah kasih hadiah ini sama Bapak. Makasih ya sudah ngurus adik-adik. Diakui Pak. Tersentuh hatinya anaknya itu Pak. Betapa banyak hari ini anak-anak yang dewasa. Dia begitu rindu perkataan pujian dari ayahnya. Atau bahkan mungkin ibunya. Mungkin selama ini dia udah berusaha keras. Dia anak pertama. Dia struggling. Tapi kok kayaknya gak ada itu penghargaan dari ayahnya. Sering ini Pak. Maka mulai hari ini Pak, ayo. Waktu yang tersisa ini kita gunakan sebaik mungkin. Kalau dulu belum kita gunakan ini untuk memuji anak-anak kita. Untuk mengakui kelebihan-kelebihan dia. Untuk memotivasi dia. Maka hari ini waktunya. Kemudian waktu yang berkualitas Pak. Ini bahasa cinta yang berikutnya. Kita harusnya punya waktu yang berkualitas Pak. Kak Yogi, waktu yang berkualitas itu berapa? Harus 5 jam sama anak. Nah gak kerja nanti kita Pak. Bunda ya. Tapi waktu yang berkualitas itu adalah waktu dimana walaupun 10 atau 15 menit. Tapi kita benar-benar terlibat dengan mereka. Pak, wallahi, saya pernah menangis ketika menemani anak-anak saya bermain. Kami ini kan tinggal di Sleman ya Pak. Tapi istri kami tinggal di Gunung Kidul. 2 jam perjalanan. Biasa kami pulang itu di akhir pekan. Jumat, Sabtu atau Ahad. Saat itu baru pulang Pak. Capek rasanya itu ya. Terus lihat anak sulung ini umurnya 4 tahun. Dia itu muter-muter aja tuh Pak. Mungkin segan ya. Mau bilang apa, mau request apa gitu. Dia muter-muter tapi wajahnya bingung. Kemudian tak liatin gitu. Ini anak kenapa bingung ini. Tak deketin itu Pak. Kakak kenapa? Gak apa-apa katanya. Kemudian kakak mau main. Gitu. Nampak senyum, merekah. Kemudian, yuk main apa yuk? Main apa ya? Terserah kakak. Yuk main masak-masakan. Perempuan ini Pak ya. Kemudian main masak-masakan Pak. Kemudian saya waktu itu hanya sederhana Pak. Oh gitu-gitu Pak. Biasa. Ding-ding-ding beli dong gitu-gitu ya. Dia ketawa. Di balik ketawa itu saya nangis Pak. Ya Allah. Ini 10 menit, 15 menit. Tapi begitu bermakna buat dia. Begitu jarang saya melihat dia kayak gini. Dan saya jadi berpikir selama ini saya kemana aja gitu. Pak, ini momen-momen yang harusnya kita ciptakan kepada anak-anak. Dan hari ini kita sudah belum bikin momen-momen itu untuk anak-anak kita. Kadang kita nanti menyesal. Karena momen yang simpel tadi Pak, itu hanya berlangsung sebentar. Paling 2 atau 4 tahun, udah ganti fase perkembangannya Pak. Tapi kita mungkin terlalu sibuk. Itu yang kami rasakan. Maka mari ayah bunda sama-sama kita memperbaiki diri. Meluangkan waktu untuk duduk bersama mereka. Benar-benar fokus. Kita kocak di hadapan mereka sesuai tahapan usianya. Ya Pak ya. Baik. Nah jadi kalau untuk anak-anak 3-6 tahun ini gampang Pak bercandanya ya Pak ya. Kita bikin lucu-lucu, wajah lucu gitu. Suara-suara lucu udah ketawa dia. Tapi kalau anaknya udah umur 15 tahun. Kita bikin suara lucu Pak. Apa sih Abi gitu ini. Enggak jelas ya gitu ya. Bikin tebak-tebak. Ayam apa yang paling besar? Ayo. Apa Bi? Ayam semesta. Garing Bi gitu kan. Tapi kalau anak kecil ketawa.
Pak, ayo momen-momen waktu itu mahal. Kalau kita tahu betapa pentingnya tahapan berkembangan, maka itu mahal sekali, Pak. Nggak sebanding waktu kerja kita di kantor dengan gaji sekian itu, kemudian kita melewatkan ini, nggak sebanding, Pak. Karena efeknya jangka panjang dan waktunya nggak akan terulang. Maka kalau ada orang yang bilang ada luka pengasuhan, istilah luka pengasuhan pernah dengar, Pak? Berarti kalau orang tua dulu melewatkan, maka dia harus membayarnya di masa yang kemudian. Membayar itu bisa, tapi tidak bisa se-efektif atau sesempurna ketika di tahapan perkembangannya. Mahal, Pak, ya. Baik. Kemudian sentuhan, suka megang, meluk. Pak, siapa di sini yang suka peluk-peluk anaknya? Coba angkat tangan. Ya, anak sendiri, Pak, bukan anak tetangga, Pak, ya. Ada, Pak? Banyak, ya? Iya. Pak, sentuhan itu penting. Nabi pernah menepuk pundak gitu, ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar ketika dipeluk dan ditepuk itu merasa bangga dia. Ya. Dan begitulah kira-kira rasanya anak-anak kita ketika seorang ayah gitu, ya, apalagi ayah gitu, ya. Ibu atau ayah tuh memeluk anak-anaknya. Ini ada yang namanya attachment, kelekatan, Pak. Dalam ilmu psikologi perkembangan, attachment itu adalah hal yang penting. Dan ini yang menjadi inti dari bagaimana orang tua bisa mengarahkan anaknya nanti. Kalau anak-anak kita lekat, Pak, ada yang namanya connection. Maka di saat itu kita bisa melakukan tahapan yang berikutnya, yaitu correction. Tapi kalau nggak ada connection, gimana mau mengkoreksi? Kadang orang tua tuh begini, dia tuh nggak lekat sama anaknya, dia nggak punya ikatan, nggak punya hubungan, tiba-tiba kerjaannya marah-marah aja, nasihat-nasihatin aja gitu. Gimana mau masuk efektif ke anaknya, Pak? Sebelum kita memberikan nasihat, lihat Nabi ketika memberikan nasihat kepada para sahabat, ya, Nabi memuji dulu, ya, Nabi menepuk pundaknya dulu, ya. Ini menunjukkan Nabi itu memiliki ikatan yang dekat kepada para sahabat yang mulia. Maka kita pun demikian kepada anak-anak. Maka hari ini kalau ada anak-anak yang kemudian nggak mau dipegang tangannya sama ayah ibunya, nggak mau gitu, ya. Dipeluk dia risih, apalagi dicium dia nggak mau. Bisa jadi kelekatan kita di antara mereka perlu dibangun kembali. Kak Yogi bukannya kalau anak udah besar nggak mau dipeluk dan dicium, enggak kok, Pak. Ada kok yang sampai 40 tahun, 50 tahun dia masih peluk-pelukan sama ibunya, sama ayahnya, cium-ciumannya. Nggak ada alasan. Psikologi perkembangan mengatakan anak-anak yang kemudian nggak mau dipeluk berarti dia sudah mulai merasa tidak nyaman. Karena ini berkaitan dengan sensori. Sensori itu kalau ada ikatannya, Pak, nggak ada masalah. Ya mungkin nanti pelukannya tapi nggak di depan teman-temannya kadang, ya, di rumah gitu. Ya, tapi tetap mau dicium, dipeluk dan sebagainya. Ya, sentuhan. Kemudian yang keempat itu melayani, Pak. Orang tua memberikan pelayanan kepada anak-anaknya itu bukan berarti semua anaknya apanya dilayani, enggak. Maksud melayani di sini adalah orang tua action. Nah, hari ini mau main bola ya? Ayo ayah antar, ayo semangat. Itu melayani, Pak. Kakak, ini ada tugas menggambar ya? Pensil warnanya ada enggak? Wah kurang, tunggu, Abi belikan dulu, sabar ya. Wah gitu, Pak. Ini anak-anak merasa, wah Masya Allah, Abi dan Uminya ada, mendukung, support, gercep, responsif, ya. Masya Allah. Anak-anak suka. Kadang anaknya, Abi cepet nih Bi, ini ditunggu teman-teman ini mau pertandingan futsal. Saya sabar itu loh, nanti kan bisa itu loh. Tunggu, Abi masih kerja ini, sibuk ini. Berarti kita dipandang tidak menunjukkan bahasa cinta. Tapi kalau beneran sibuk, boleh dikasih pengertian. Ya Pak, ya. Kemudian yang terakhir, memberikan hadiah. Tahadau, tahabu. Jadi memberikan hadiah ini gak perlu yang mewah-mewah juga, Pak. Kadang kita belikan cilok 5.000 aja udah berkesan kalau deliverynya mengesankan. Assalamualaikum, ayah pulang gitu, ya. Coba tebak ayah bawa apa gitu, ya. Deliverynya aja, Pak. Tara, cilok gitu, ya. Ya kita makan bareng yuk. Gimana?
Itu menyenangkan, Pak. Anak-anak itu kadang dia tidak melihat seberapa bagus, seberapa besar bentuknya, tapi bagaimana orang-orang yang menyampaikannya. Gitu ya, Pak ya. Jadi ini 5 bahasa cinta yang kemudian bisa kita tunjukkan di hadapan anak-anak kita. Ya, sehingga dalam memberikan pendidikan agama, dalam mendidikan adab, anak-anak jauh lebih mudah menerimanya, dan tadi kita lebih mudah untuk mencapai mana tadi, Pak? Lebih mudah untuk mencapai sekeluarga mencintai Allah. Nah, ini berkaitan dengan tahapan-tahapan. Jadi kalau kita ingin mengajarkan Allah itu lembut, Allah itu penyayang, maka itu harus nampak pada ayah dan ibunya. Jangan sampai teriak-teriak Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi ayah ibunya suka marah-marah terus. Marah itu boleh, Pak, sesekali ya. Tapi kalau berkali-kali, ya anak-anak juga jadi takut dan kemudian menghindar dari kita. Nah, insya Allah karena tadi ada sesi tanya jawab ya, Pak ya, betul. Maka mungkin kita buka sesi tanya jawab 1 aja tadi, Pak ya. Biar gak banyak-banyak. Ya, mungkin ini dulu kita sambung dengan tanya jawab jika ada. Ada, Pak? Oh, enggak ada. Alhamdulillah ya. Udah senang-senang, Pak. Iya, alhamdulillah. Ada begini ya, Pak ya. Ini ada pertanyaan, tapi ada mukadimahnya dulu ini, Pak. Kita bacakan? Mukadimahnya 1 lembar sendiri, Pak. InsyaAllah ya, semoga Allah berikan kemudahan dan pertolongan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Kak Yogi, Ana mau tanya. Sebelumnya Ana sampaikan bahwa alhamdulillah Ana sudah mengenal sunnah, tetapi suami masih belum. Ana sering mengingatkan beliau untuk lebih mendekat pada Allah supaya mendapat hidayah sunnah, tapi sampai sekarang masih belum. Ana sadar ini adalah ujian dari Allah bagi Ana. Yang jadi masalah adalah anak-anak, Ustaz. Di satu sisi, Ana berusaha mengenalkan dan mendidik anak-anak sesuai syariat, tapi kadang ayahnya malah sebaliknya. Seperti contoh, Ana mengajarkan putra-putra Ana untuk sholat berjamaah di masjid, tetapi ayahnya malah sholat di rumah. Dan banyak masalah lainnya. Pertanyaan 1, Pak. Berarti banyak ini, Pak ya. Bagaimana solusi untuk keadaan Ana agar Ana bisa mendidik dan membesarkan anak-anak sesuai syariat? Kedua, bagaimana cara konsultasi lebih lanjut lagi dengan Ustadz? Syukran atas jawabannya. Jazakallah khairan. Iya, ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu di tangan Allah. Ya. Fa inna taufiqa biyadillah. Sehingga untuk memintanya, ya kita iftiqar wasidqul luju', ya. Kita benar-benar merasa butuh dan bersungguh-sungguh. Hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan seorang hamba. Sehingga betul, bunda ketika menghadapi ujian ini, kita bertakwa kepada Allah semampunya, ya. Dan mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan, beramal seperti amal yang bisa kita kerjakan. Maka silakan bunda benar-benar sungguh-sungguh mengharapkan hidayah itu dan berusaha. Kemudian yang paling penting adalah menunjukkan adab dan akhlak kita yang baik di hadapan suami. Karena memang begitulah fitrahnya seorang istri, sebaiknya menunjukkan adab dan akhlak yang baik. Meskipun suami belum mengenal, tapi mungkin perilakunya bagus, ya kita tunjukkan ini. Karena mungkin dengan baiknya sikap kita, perilaku kita, ini akan mengetuk hatinya. Ini akan memunculkan rasa cintanya, rasa sayangnya. Sehingga kemudian perlahan-lahan, siapa yang tahu kalau nanti justru malah pasangan kita yang lebih semangat belajarnya. Maka kita gak boleh berputus dari harapan itu.
Semoga harapan itu selalu ada, dan mungkin itu yang selalu kita panjatkan kepada Allah. Yang kedua, silakan tunjukkan adab, akhlak yang baik. Karena ini yang dilihat oleh pasangan kita mungkin nanti yang menjadi jembatan sehingga dia mau belajar. Ya. Tapi kalau justru kita yang sekarang belajar malah menunjukkan sikap yang sebaliknya, ini malah membuat pasangan kita semakin jauh dan tidak mau belajar. Baik ya. Kemudian anak-anak gimana? Bapak Ibu, untuk mendidik anak-anak, ini yang perlu diwaspadai, hati-hati. Pengasuhan yang berbeda ya, atau pengasuhan yang ambivalen antara ayah dan ibu punya standar yang berbeda, ini akan memunculkan gangguan perkembangan di mana anak-anak memiliki kondisi emosional yang tidak stabil. Misalnya, bapak ibunya bilang, kakak nggak boleh main ya. Ayahnya bilang, boleh kok, boleh main aja gitu. Ya. Standar yang berbeda antara ayah dan ibunya dalam berbagai hal. Kak, jangan minum es krim, jangan makan es krim. Ayahnya bilang, boleh, beli es krim. Bahaya Pak. Sepele, tapi ini menjadi penyebab ketika orang dewasa sekarang ada yang namanya gangguan kepribadian ambang, yaitu gangguan di mana secara emosi orang ini emosinya bisa naik, bisa langsung segera turun. Gangguan borderline personality disorder, gangguan kepribadian borderline. Orangnya gampang meledak, gampang marah-marah. Pak, gangguan emosi itu bahkan sampai gangguan bipolar nih, Pak. Itu bisa jadi penyebabnya karena pengasuhan orang tua yang tidak konsisten. Maka penting ayah bunda menyetarakan nih standarnya pengasuhan. Diskusi dulu. Kalau bisa satu pintu, coba tanya ayah nak. Tapi sudah janjian gitu ya. Jangan belum janjian, coba tanya ayah nak. Coba tanya bunda gitu ya. Bolak-balik tuh anak, malah tambah bingung nanti ya. Nah, jadi silakan ayah dan bunda, ini faedah dari pertanyaan ini. Sehingga ini orang tuanya berarti beda standar. Maka bunda, kalau kita bisa bicara baik-baik dengan ayah, ya, tapi ternyata qadarullah ayahnya belum mau, ya sudah, kita motivasi aja anak-anak kita sambil menjelaskan kenapa ayah sholatnya di rumah. Tapi tidak menjelek-jelekkan ayahnya. Tetap kita puji bagian-bagian ayah yang bisa dipuji. Baik ya. Ya, jadi tetap syariat kita berikan dia pendidikan dan semampunya kita jadikan atau berikan lingkungan-lingkungan yang memang anak-anak ini soleh, Pak. Ya, bunda ya. Nah itu insya Allah hal terbaik yang mungkin bisa kita lakukan agar anak-anak kita tetap terjaga kaidah-kaidah sesuai dengan syariatnya. Kedua, bagaimana konsultasi lebih lanjut? Qadarullah. Insya Allah di rumah sakit itu sudah ada poli tumbuh kembang anak. Di sana itu ada dokter anak dan ada biasanya psikolog anak. Maka mungkin bisa datang ke sana. Kalau di Jogja itu ada setiap puskesmas ada psikolognya. Nggak tahu kalau di Bogor ya. Nah silakan. Semoga Allah berikan pertolongan dan kemudahan. Ya, semangat ya bunda untuk terus berharap kepada Allah, berikhtiar, dan tentu saja apa yang kita upayakan, yang kita usahakan akan berbuah hasil ya. Jadi kadang orang tua tuh gini Pak, menilai hasil tuh harusnya besar. Padahal dalam psikologi itu walaupun 1% ini hasil dan harus disyukuri. Maka kadang orang-orang yang bisa melihat hasil kecil inilah orang-orang yang nantinya akan mendapatkan hasil yang besar ya. Tapi orang-orang yang nggak bisa melihat ini, bahkan mungkin ketika ada hasil yang besar dia nggak bisa melihatnya. Maka silakan evaluasi, ada nggak perubahan suami, ada nggak perubahan pasangan, ada nggak perubahan anak-anak, walaupun sekecil apapun, apresiasi. Pertanyaan berikutnya, Bismillah, kok semakin banyak ini Pak? Kita cukupkan aja ya kalau gitu ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Kak Yogi, ini manggilnya Kak Yogi saja ya, jangan Ustadz ya. Kak Yogi saja ya. Semoga Kak Yogi dan penyelenggara dan seluruh jemaah yang hadir senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Saya memiliki teman yang memiliki anak perempuan usia 5 sampai 6 tahun. Beberapa kali memergoki anaknya, menekan guling pada kemaluannya. Apakah ini suatu kelainan dan apakah penyebabnya? Apakah perlu terapi dan bagaimana solusinya? Jazakumullah khairan. Ini normal. Anak-anak di usia 5, 4, 5, 6 itu kalau dari tahapan psikoseksual dia mengalami ini ya, aktif ya, sensori kenikmatannya di area kelamin. Nah, jadi area kelamin dan area anusnya. Sebagian begitu mengatakan. Sehingga wajar jika dia banyak memain-mainkan. Bahkan ada yang suka main-mainin anak-anak itu di usia ini. Ya, ada juga yang nempel-nempelin kayak gini. Ini normal, tapi bukan berarti dibiarkan. Nah, ini kalau dibilang normal itu kan memang seusia itu muncul gitu. Tapi ini harus di disampaikan. Nah, ini tidak baik. Nah, ini nggak boleh. Ya, dinasehati saja. Ini 5 sampai 6 tahun insya Allah nggak baperan dia ya. Ya, beda sama anak umur 5 tahun ketahuan nonton konten dewasa. Wah, baper itu nanti kalau ditegur. Ya, ada triknya. Tapi kalau ini nggak apa-apa ditegur. Ini nggak boleh seperti ini, jangan ya. Kita ganti yuk, atau kalau kakak bisa nggak begitu lagi, nanti bunda berikan apa gitu ya. Jadi normal, tapi intinya tetap diingatkan terus. Baik. Ustaz, asarnya jam berapa Ustaz? Pak? Masih? Iya. Insyaallah. Ini masih ya. Mudah-mudahan pertanyaannya nggak ada lagi nih. Bismillah. Kak Yogi, gimana ya cara tulisannya? Masya Allah ya. Kak Yogi itu ini sekarang jarang baca tulisan gitu ya. Ini Kak Yogi yang salah kok Pak ya. Tenang aja. Bukan tulisannya. Kak Yogi, gimana ya cara mengarahkan ya? Masya Allah, ini tulisannya biasanya yang ini Pak nih ya. Sudah senior ini, pengalamannya banyak ini gitu ya, ilmunya banyak ini ya gitu. Kan anak yang tantrum ya, umur 8 tahun, tertua ya, umur 8 tahun, suka marah dan ngamuk gitu. Ya, Insya Allah ya. Ini berarti ada kondisi yang tidak normal. Iya. Pertama, anak-anak itu perlu kita ketahui Pak, jika anak-anak usia 6 sampai 12 tahun, dia memunculkan reaksi marah, suka mukul, ya, ngamuk-ngamuk. Bisa jadi penyebabnya satu, karena masalah tantrum di masa lalu yang belum terselesaikan. Jadi tantrum itu Pak, fase-fase tantrum anak, nangis guling-guling itu loh Pak. Ya, guling-guling, gulung-gulung, koprol itu Pak ya. Ya itu memang terjadi dan itu normalnya di usia 2 tahun. Nanti kalau penjelasan lebih lanjutnya panjang Pak ya. 2 tahun. Kenapa ada tantrum? Tapi intinya terjadi 2 tahun, berakhir di usia 4 atau 5 tahun. Jika orang tua tepat treatmentnya. Tapi jika terjadi pembiaran, orang tua kadang membiarkan anaknya ke mall. Wah, mau itu bi, guling-guling, koprol lagi gitu kan Pak ya. Ya udah beli gitu ya. Ini nanti sampai dewasa tetap tantrum Pak, nggak berubah. Karena dia belajar pola bahwa cara untuk mengendalikan atau mengkontrol lingkungan ya begini caranya. Nah jadi salah ya. Nah sehingga bisa jadi penyebabnya itu satu, adanya fase tantrum yang tidak tertangani dengan baik. Yang kedua, anak-anak yang marah dan ngamuk bisa jadi penyebabnya adalah anak-anak yang baru punya adik baru. Kalau ada adik, itu wajar nanti kakak akan muncul reaksi marah. Kadang yang sebelumnya nggak ngompol jadi ngompol. Berarti kakak mengalami cemas dan stres. Kenapa kak kok bisa cemas dan stres? Berarti nanti kita bahas lagi bulan depan ya Pak ya gitu. Ya ada penjelasannya. Kenapa kakak begitu? Itu bisa jadi. Jadi ketika dia cemas, stres, salah satu reaksinya marah dan ngamuk. Jadi dia cenderung antisosial.
Apa antisosial? Bedanya dengan asosial apa? Kalau antisosial, dia berusaha menentang nilai-nilai dan norma yang ada. Kalau asosial, dia berusaha menghindari dari interaksi sosial. Yang terjadi pada anak-anak adalah antisosial. Kalau punya adik baru, tapi orang tua belum berhasil ini menyentuh hati kakaknya. Nah, kemudian ketiga, anak-anak di usia ini bisa dia jadi marah, suka ngamuk, tiba-tiba riwayatnya sebelumnya nggak ada, tiba-tiba muncul ini biasanya gitu ya. Terus berkepanjangan. Biasanya karena mengalami stres atau bahkan fase depresi. Kenapa? Satu, Pak, karena adanya stres akademis. Kita nggak pungkiri, Pak. Mungkin ada yang jadi pengajar di sini ya, bahwa beban belajar di Indonesia itu berat. Serius, Pak. Apalagi yang di SDIT berat, gurunya berat juga, nggih. Ya kalau kita nggak pintar-pintar menghibur anak nih, kadang bisa stres akademis. Ya kadang nanti muncul gangguan psikosomatis tuh. Sekolah masuk jam 7, setengah 6 sakit perut tuh biasanya. Wah sakit perut bi, waduh nggak bisa ini gitu ya. Aneh bin ajaib gitu. Jam 8 sembuh, ginjal-ginjal lari-lari lagi gitu. Itu psikosomatis, stres akademis itu. Atau marah-marah seperti ini, atau dia mengalami bullying, dia jadi korban. Itu bisa responnya marah-marah dan suka ngamuk. Nah yang mana ini penyebabnya? Kita tidak tahu ya, karena datanya sangat istilahnya terbatas. Qadarullah wa masyafa'al. Qadarullah. Ya mudah-mudahan Allah berikan pertolongannya untuk mengatasinya ini ya. Ya itu beberapa penyebabnya. Sudah? Masih ada lagi? Bismillah. Kak Yogi, bagaimana cara kami orang tua yang sudah gagal? Wah jangan gitu bunda ayah ya. Nggak ada orang tua yang gagal ya. Wong anaknya besar kok jadinya kan? Nggak ada kan anaknya tetap kecil? Besar toh? Ayo nggak gagal ya. Kak Yogi, bagaimana cara orang tua yang sudah gagal mendidik anak kami? Bagaimana cara menghapus memori buruk di anak-anak? Kalau dulu mungkin kita pernah marah, pernah menghukum, pernah meninggalkan kesan yang buruk, ya, pernah mukul, ya, pernah menampar, pernah nyiram air panas ke anak-anak, ya Pak ya. Maka hari ini kita bertaubat kepada Allah. Kalau kita merasa pernah salah dan dulu kita ini nggak belajar sehingga tenggelam dalam kelalaian dan sebagainya, maka bertaubat kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah karena mungkin dulu telah abai. Yang kedua, kalau sudah menyesali, mengakui, kemudian bertaubat lalu bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Yang kedua, silakan ayah bunda sering-sering minta maaf. Nah, maafkan ayah ya. Bahkan ada satu pasien kami lagi, dia sampai hari ini Pak, sampai di usianya yang sudah kepala 3, dia itu bilang, saya tuh pengen dengar ayah tuh minta maaf ke saya. Kata maaf dari ayah itu gak pernah terucap. Ya Allah, padahal kalimat yang ringan untuk diucapkan, tapi memiliki dampak yang besar dalam perasaan. Maka silakan sering minta maaf kepada anak-anak kita. Bisa jadi dia menunggu-nunggu itu. Dan bisa jadi dengan kita bertaubat kepada Allah terbuka pintu-pintu kebaikan. Dengan kita minta maaf kepada anak terbuka pintu hati dia untuk menerima kita kembali. Lalu waktu yang tersisa jadilah orang tua yang perhatian, orang tua yang bisa mengekspresikan cinta tadi. Gunakan waktu yang tersisa. Jangan banyak menyesali yang sudah berlalu. Baik ya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada salah dan kurangnya kami mohon maaf, atau bercandanya berlebihan juga mohon maaf. Kita ucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Semoga kita semua senantiasa diistiqomahkan di atas agama Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita kembalikan kepada Pak Adi. Fadhil Pak Adi.